walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan ternyata orang bertakwa itu ya, salah satunya adalah dia mengimani apa yang diturunkan kepadanya sebagaimana yang diturunkan kepada yang sebelumnya. Pertanyaan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mendapatkan Al-Quran? Kan tidak. Kan yang dapat Al-Quran Nabi Muhammad. Betul nggak? Iya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah dalam Bapak Ibu ada Allah? Ada. Apakah Allah sumbernya Al-Quran? Yes. Apakah Allah bisa diakses oleh Bapak Ibu? Akses dia. Kalau Bapak Ibu mengaksesnya, lalu ketika mengakses itu, Bapak Ibu mendapatkan pengalaman. Pengalaman mengakses dia. Persis sama dengan pengalaman para Rasul, para Nabi mengakses itu. Baru kita bisa membenarkan Al-Quran yang tertulis ini. Nah, pertanyaan. Sederhana aja. Nabi dan Rasul ada berapa? Ayo. Berapa? Ya, udah. 25. Kitab ada berapa? Tekor dong. Berarti Nabi Adam nggak dapat kitab? Ayo. Berarti ada Nabi yang ceramahnya pakai kitab gitu? Al-Quran hudalinnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Tapi sejak kapan Al-Quran menjadi petunjuk bagi dalam tanda kutip hanya yang beragama Islam? Sementara di Qurannya sendiri ada kewajiban ya untuk mengimani kitab-kitab sebelum lungsurnya Al-Quran. Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Apa ya rahasianya di situ? Soalnya begini, jika Al-Quran itu sebuah kebenaran, tapi banyak sekali umat Islam dalam tanda kutip yang mengaku mungkin umat Islam, bahkan mungkin saya sebelumnya juga seolah-olah menolak mengimani itu karena bukan bagian dari keimananku gitu. Mohon pencerahan ayah. Banyak yang membaca Al-Quran dari kecil. Kayak Bapak Ibu pasti udah fase ya. Udah Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah hatam. Ya kan? Terus aja membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Lalu lama-kelamaan terjebak pada kebiasaan membaca. Kalau tidak membaca aja sehari, rasanya ada yang kurang. Sama seperti yang biasa ngomel kan. Kalau nggak ngomel sehari itu aneh. Kan gitu. Ya kan? Itu. Karena biasa ngomel. Nah yang lebih parah lagi kan biasa sholat. Ketika tidak sholat itu, wah udah ada yang terganggu gitu. Padahal bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Karena biasa aja. Karena biasa, saking biasanya ketika ada yang tidak dilakukan menjadi hilang. Kan gitu. Nah itu sebetulnya sih pertanyaan saya buat kita semua. Makanya cobalah kita mulai membiasakan kebenaran. Daripada sekedar membenarkan kebiasaan. Ya. Kembali kepada pertanyaan Kang Firman tadi. Tentang Al-Quran itu hudalinas. Bahkan di Quran itu dikatakan. Hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar hudan, tapi malah ujungnya Al-Quran itu bisa menjadi furqan. Furqan itu kan pemisah kan? Pemisah. Pemisah itu berarti hidup kan? Pemisah itu berarti jelas kan? Pemisah itu kan tidak abu-abu kan? Gitu. Makanya leluhur kita kan mengajarkan Quran ada dua. Ada Quran yang tertulis, ada yang disebut dengan Quran yang qadim, yang tidak tertulis. Bapak Ibu setuju ya dengan saya? Di zamannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, Quran belum ada kan? Belum ada. Berarti yang baca Quran sudah ada belum saat itu? Lah Qurannya belum ada.
Betul nggak? Makanya jangan sok-sokan lah kalau baca Quran gitu, seolah-olah mencontoh peradaban di zaman Nabi. Di zaman Nabi nggak ada, Qurannya kan belum ada. Setelah Nabi meninggal, baru dibukukan Al-Quran, itu kan hampir 300-400 tahun. Baru di situ ada, setelah dibukukan baru bisa dibaca. Kan untuk bisa dibaca harus dibukukan. Betul nggak? Gitu. Nah, apakah penting kita membaca Al-Quran yang tertulis itu? Penting sekali. Saya setiap hari pasti saya meluangkan waktu 3-4 jam baca Quran yang tertulis. Pokoknya kalau jam 1 malam saya pasti bangun baca Quran. Entah berapa ribu kali. Saya bukan ingin juara musabakoh, bukan. Saya bukan ingin jadi penghafal Al-Quran, bukan. Saya ingin tahu sebetulnya petunjuk apa sih dalam Al-Quran itu yang bisa saya tarik ke dalam kehidupan sehingga saya hidupnya berubah gitu. Menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih damai gitu. Dan saya buktikan Bapak Ibu. Yang saya bagikan selama ini di kajian-kajian saya, itu ayat-ayat yang saya kaji, itu yang sudah saya alami langsung. Ternyata Quran itu bukan sekedar hudan, tapi juga dia furqan. Betul-betul dia itu adalah semacam dinding pemisah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau Quran itu sudah hidup dalam diri kita. Nah, Quran yang qadim di sini tidak hidup, Quran yang tertulis pun kita membacanya tidak mengerti. Kenapa? Karena kita tidak mengalami. Harusnya kita belajar bagaimana ya metode Rasulullah ya di dalam memahami kitab. Kan beliau tidak membaca yang tertulis. Tapi beliau membaca yang tidak tertulis di sini. Makanya di dalam Quran ada kata-kata zalikal kitab la roibafi. Ini kitab tidak meragukan. Padahal kitabnya saat itu belum ada. Kalau kitab yang dimaksud berwujud Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad sudah membaca kitab. Kitab apa? Kitab yang asli, kitab yang qadim. Di mana itu? Ada dalam dirinya. Makanya kita pun diperintahkan, ikra kitabaka, baca kitabmu. Sebenarnya dalam diri Kang Firman, dalam diri Bapak Ibu semua tuh, ada kitab yang bisa dibaca. Disitulah pentingnya kita berguru kepada orang yang tahu bagaimana cara baca. Dan membaca kitab itu syaratnya satu, kita harus ummi. Tidak perlu keterampilan membaca dan menulis seperti di sekolah. Tidak. Nabi Muhammad pun ummi. Awas. Mengartikan Nabi Muhammad ummi. Jangan mengartikan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Atau Nabi Muhammad tidak akan bisa jualan sampai ke Syria. Tidak bisa membantu Siti Khadijah membukukan apa yang terjual. Justru beliau itu kan mendampingi istrinya. Kan istrinya saudagar. Itu menuliskan semua. Bahkan dalam hadis-hadis beliau mengatakan, jika ada transaksi jual beli harus dicatat. Dan selama ini kita memahami Nabi Muhammad ummi, benar-benar tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan, ketika kita sedang membaca kitab yang qadim, karena wujudnya bukan tulisan, kita harus ummi. Kita harus terbebas dari segala persepsi terhadap bacaan-bacaan yang berasal dari tulisan. Karena itu akan mengganggu. Makanya harus kosong. Itu ummi yang dimaksud, Bapak Ibu. Nah, sekarang ya di Quran surat Al-Baqarah pun ayat yang kedua sudah dikatakan, zalikal kitab, ini kitab la roibafi, tidak meragukan, hudan lil muttaqin. Kalau tadi hudan linnas. Jadi ternyata hudan linnas itu sangat umum. Quran memberikan spesifik. Quran ini ternyata akan menjadi hudan hanya bagi mereka yang bertakwa. Kalau tadi kan hudan linnas untuk manusia kebanyakan. Tetapi di situ sudah ada spesifikasinya. Dia akan menjadi hudan spesial bukan mereka yang bertakwa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat petunjuk dari Al-Quran, ya syaratnya satu, harus jadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah tahu takwa itu apa? Nah, karena kebiasaan orang mengartikan takwa seperti itu, jadinya kita membenarkan kebiasaan. Makanya kita harus membiasakan kebenaran. Coba cari takwa itu apa, kata Quran. Oh, ternyata saya juga dulu sempat kaget. Karena takwa yang dimaksud orang kebanyakan dengan takwa yang dimaksud Quran berbeda. Sedangkan di Quran takwa itu prosedur.
Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa itu dimulai dengan mengambil janji. Setelah itu mengangkat kesadaran. Setelah itu Allah menunjukkan dirinya di puncak kesadaran kita. Setelah itu kita mengingat yang Allah tunjukkan kepada kita. La'allakum tattaqun, baru takwa. Ternyata takwa itu prosedur. Sistematik. Aduh, sedangkan selama ini kan takwa. Apalagi kalau udah jadi baju. Asal pakai baju kayak gini, baju takwa. Betul nggak? Rasanya kalau sudah pakai baju takwa, sudah jadi yang bertakwa. Makanya nggak ngerti Quran. Quran tidak jadi hudan. Nah, siapa orang yang bertakwa? Wah, dijelaskan di Quran. Yaitu orang-orang yang mengimani yang goib. Tuh. Yang nyata aja kadang-kadang kita nggak bisa iman. Ini harus mengamini yang goib. Allah goib atau nyata? Ya goib bagi yang nggak tahu. Bagi yang tahu Allah itu maha nyata. Karena Allah yang bilang. Wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Allah itu yang batin, yes. Tapi Allah juga yang dohir, yes. Itulah pentingnya belajar. Jadi Allah itu bagi yang sudah tahu. Dia bukan maha goib. Dia maha nyata. Bagaimana mengimani yang goib? Ya harus nyata dulu. Berarti harus tahu dan kenal. Dan sebagainya. Sampai akhirnya tadi ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan ternyata orang bertakwa itu ya. Salah satunya adalah dia mengimani apa yang diturunkan kepadanya sebagaimana yang diturunkan kepada yang sebelumnya. Pertanyaan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mendapatkan Al-Quran? Kan tidak. Kan yang dapat Al-Quran Nabi Muhammad. Betul nggak? Iya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah dalam Bapak Ibu ada Allah? Ada. Apakah Allah sumbernya Al-Quran? Yes. Apakah Allah bisa diakses oleh Bapak Ibu? Akses dia. Kalau Bapak Ibu mengaksesnya, lalu ketika mengakses itu, Bapak Ibu mendapatkan pengalaman. Pengalaman mengakses dia. Persis sama dengan pengalaman para Rasul, para Nabi mengakses itu. Baru kita bisa membenarkan Al-Quran yang tertulis ini. Nah, pertanyaan. Sederhana aja, Nabi dan Rasul ada berapa? Ayo. Berapa? Ya, udah 25. Kitab ada berapa? Tekor dong. Berarti Nabi Adam nggak dapat kitab? Ayo. Berarti ada nabi yang ceramahnya pakai kitab gitu? Nah, makanya kalau berbicara kitab hanya dibatasi pada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran yang tertulis. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi kita akan bingung. Nabi dan Rasul ada 25. Kitabnya yang tertulis cuma ada 4. Berarti ada Nabi dan Rasul yang ceramahnya nggak pakai kitab dong. Tidak mungkin kan Nabi dan Rasul mengajarkan kebaikan tanpa ada petunjuk dan bimbingan. Betul nggak? Iya. Makanya semua Nabi dan Rasul itu menggunakan kitab. Tapi kitab yang kodim. Kitab yang hidup. Dan itu ada dalam dirinya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak Ibu sekarang memiliki kitab yang hidup? Siapa itu? Allah. Apakah Allah suka memberikan petunjuk pada kita? Jangan begitu. Sering. Furqan bukan itu. Itu Furqan. Furqan itu hidup dalam diri kita. Tapi kita nggak turut. Mumpung nggak ada orang. Kan nggak ada yang tahu. Begitu? Nah. Itu bukan beragama yang gitu. Itu beragama tapi tidak bertuhan. Makanya kalau bertuhan, pasti dia punya komitmen dengan Tuhannya. Disaksikan orang, tidak disaksikan orang. Orang mau tepuk tangan atau tidak, gak penting bagi saya. Karena yang paling penting bagi saya, kejujuran saya pada diri saya sendiri dan kejujuran saya pada Allah. Makanya saya bingung ya, kok banyak orang yang mengaku beragama gak jujur.
Ya, mengaku beragama tetapi manipulasi, korupsi, intimidasi, diskriminasi. Luar biasa. Betul nggak? Nah, itu namanya beragama tapi tidak bertuhan. Bapak Ibu, beragamalah sekaligus bertuhan. Pasti keren agama. Tepuk tangan. Ayah, ini ada sentilan yang lucu ya di TikTok, di media sosial. Ayah, bukankah semua ini juga proses, Ayah? Kan ayah juga nggak langsung jadi kayak begini katanya. Kan ayah juga pernah mengalami fase-fase yang tadi. Anggap saja sebelum mencapai kesadaran juga pernah mengalami ketidaksadaran. Apakah itu sebuah pembenaran atau dalil yang benar, Ayah? Mohon maaf. Ya, setuju. Semua berproses. Tetapi proses itu harus ada arah. Karena proses yang tanpa arah berarti tidak akan mencapai tujuan. Bapak Ibu yang datang ke Jelekong nih, pastikan berproses. Tidak langsung ada di sini. Tetapi proses itu harus searah. Harus tetap tujuannya ke sini. Walaupun nyasar-nyasar nggak apa-apa, tapi tetap ke sini kan. Jangan nyasar ke rumah orang lalu tinggal di rumah orang. Nggak nyampe-nyampe ke sini, mentang-mentang proses gitu. Jadi proses itu harus punya arah. Makanya saya sering menyampaikan, tidak usah bergerak cepat, tapi selalu bergerak maju. Belajarlah seperti air. Ya, dia berproses menuju samudra. Ya, kadang-kadang di jalan yang tidak ada batuannya cepat. Debit airnya sangat deras. Kecepatan geraknya sangat cepat. Tapi ketika ada batu, dia tetap berproses. Tapi arahnya jelas dong, laut. Nah, masalah kita itu banyak yang berproses tapi tidak punya arah. On the track harusnya. Nah ini berproses tetapi tidak punya arah. Nah makanya supaya kita berproses dan punya arah, perhatikan. Semesta ini selalu menarik kita ke jalan dia. Cuman kadang-kadang kita tidak paham kalau itu mengarahkan kita. Kenapa? Coba. Kalau ada angin dan kita sedang berlayar di laut, mana yang bagus? Mengarahkan perahu layar kita supaya tidak berlawanan dengan angin, atau kita marah-marah pada angin? Pasti kalian bisa menjawab. Pasti jawabannya perahu layar kita akan disearahkan dengan arah angin. Pasti saya sudah tahu. Walaupun dalam hidup kalian gak begitu. Pasti marah-marah kalau dalam hidup. Tahu saya. Ya, tahu. Model-model kayak gini tahu. Ya, kan daripada kita mengeluhkan cuaca, lebih bagus kita pakai baju yang cocok dengan cuaca. Karena cuaca tidak bisa dikendalikan. Tapi baju kita, jaket kita ada di lemari kita. Kita mau pakai jaket yang mana, itu adalah kendali kita. Ya. Jadi, tapi kebanyakan dalam hidup kan nggak begitu. Bukan ikut menari dengan semesta. Ketika ada yang berlawanan malah justru marah-marah. Kan begitu masalahnya. Nah, sama seperti yang disampaikan tadi, setuju. Ya, saya mengalami proses. Ya, sama. Tapi saya punya tujuan. Punya titik yang saya tuju. Apa titik yang saya tuju? Bagaimana caranya saya mengenali Tuhan saya. Itu tujuan saya. Saya pernah belajar kanuragan, saya akui. Pernah. Itu proses, karena saya tidak tahu. Ya, saya malah diajarkan wirid ini, wirid itu. Ya karena namanya tidak tahu. Tetapi saya tidak kemudian diam di situ. Ketika saya tidak mempan di golok, kemudian saya alhamdulillah. Saya tidak nyangkut di rumah orang. Karena tujuan saya adalah mengenal Tuhan. Lalu saya menyadari, oh ini proses saya kayaknya bukan di sini deh. Malah saya jadi sombong karena saya merasa punya ilmu kekebalan. Malah jadi aneh saya. Padahal Nabi Muhammad dilempari batu kan berdarah.
Ya, paham maksud saya? Nah, ketika kita sedang berproses, kita harus ada upaya refleksi. Apakah proses kita ini mengarahkan kita pada tujuan kita atau tidak? Itulah pentingnya kita harus punya tujuan. Setuju saya punya proses. Ya betul, karena begini Ayah, kemasifan ya, artinya kan tadi kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat itu kan sudah masif dan sudah dianggap menjadi sebuah kebenaran. Apakah memang menunggu yang tadi angin datang, sadar, atau apa dulu sih untuk mulai merubah gitu loh. Karena gini loh Ayah, kalau misalnya Ayah tidak bicara ya kami merasa baik-baik saja. Dengan rutinitas yang tadi gitu, dengan kebenaran tadi. Kalau Ayah tidak bicara gitu loh. Nah seperti apa Ayah kaitannya dengan hidayah? Karena hidayah itu yang selalu dicari dalam tanda kutip, mencari hidayah ya. Mohon ke penjelasannya ya. Saya sering mengumpamakan kalau gelas ini ditutup, tentu saya sudah tidak bisa mengisinya dengan air. Dan kuncinya apa? Ya harus dibuka dulu tutupnya. Nah kita harus sadar, kita punya iman dari mana? Satu, apakah iman kita dari pengalaman perjalanan kita? Apakah iman kita dari warisan ayah ibu kita? Apakah iman yang dipaksakan oleh sistem pendidikan kita? Jujur, coba tanya. Warisan. Dipaksakan oleh sistem pendidikan. Betul nggak? Pokoknya harus iman. Kalau enggak masuk neraka. Nah terserah itu ya sudah. Kita berarti sedang dibelenggu oleh dogma dan doktrin. Sehingga pikiran kritis kita hilang. Makanya sekarang ini kan ada syarat hidup di abad 21. Ini menurut UNESCO. Manusia harus punya 4 keterampilan. Satu yang disebut dengan keterampilan berpikir kritis. Kritis itu mempertanyakan segalanya. Makanya saya sering menyampaikan, kalau kita ingin tahu kebenaran, ragukan dulu yang kita lakukan. Pertanyakan dulu yang kita lakukan. Jangan langsung dipercaya sebelum mempertanyakannya. Ini kunci-kuncinya. Ya. Yang kedua, harus berpikir kreatif. Ciri abad manusia abad 21. Ini UNESCO loh. Bukan dari Saiful Karim. Sampai ya badan dunia pun semua penemuan ya memikirkan apa keterampilan yang harus dimiliki kalau kita ingin hidup dan apa? Berkecukupan di abad 21. Satu harus berpikir kritis. Dua berpikir kreatif. Kenapa Bapak Ibu? Semua penemuan itu dihasilkan oleh mereka yang mau memikirkan yang berbeda. Dan tidak ada penemuan kalau semua orang pengen sama. Itu orang yang menemukan sesuatu karena dia memikirkan yang berbeda. Bahkan ya, orang yang menemukan laptop ini pun dulu sempat dibully. Dianggap gila. Ketika dia memikirkan nanti suatu saat semua orang seluruh dunia akan menggunakan satu alat komunikasi namanya laptop. Dan di situ menggunakan software yang saya punya. Namanya Microsoft. Dan saat itu semua dibilang gila. Kenapa? Internet belum ada. Baru intranet aja dianggap aneh. Internet belum ada Bapak Ibu. Dan sekarang semua, walaupun tidak pakai kabel, semua terkomunikasikan dengan ruang kosong ini. Ada medan elektromagnetik yang luar biasa di sini. Beda. Dan mereka berani mengambil jalan yang berbeda. Tidak ada semikonduktor, tidak ada superkonduktor, tidak ada fiber optik. Saya yakinkan, tidak ada itu. Kalau tidak ada orang yang kreatif. Gak ada itu. Yang ketiga, ya. Jadi pertama berpikir kritis. Kedua berpikir kreatif.
Yang ketiga, berpikir kolaboratif. Karena kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu sekarang. Nggak bisa sendiri. Coba saya mau nanya. Yang Bapak Ibu gunakan hari ini, ada nggak hasil sendiri? Beras, hasil bertani orang. Kalau Bapak Ibu mau makan nasi saja, nunggu hasil nanam sendiri. Dan itu belum tentu jadi. Betul nggak? Keburu mati. Itu artinya kita ini harus sadar bahwa kita hidup itu berkolaborasi. Tidak boleh sombong dan merasa seolah-olah Anda bisa sendiri tanpa orang lain. Makanya sekarang sedang ada gerakan dari masyarakat, ya. Jangan ada lagi totot, wuku, wuku. Gak boleh lagi. Karena itu merasa diri penting. Seolah-olah dia lebih penting dari yang lain. Seolah-olah yang lain itu tidak lebih penting dari dirinya. Totot, totot. Semua penting Bapak Ibu. Apa yang tidak penting? Sehelai daun pun penting. Dia bisa menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Itu abad 21. Berpikir kolaboratif. Yang terakhir, abad 21 harus punya satu keterampilan lagi. Berpikir komunikatif. Ini berpikir loh, bukan bicara. Berpikir komunikatif itu arti apa? Nih Bapak Ibu. Sekarang HP ini bisa mengkomunikasikan kita dengan semua kebutuhan kita. Bang, Shopee, Grab, Gojek, TikTok, Facebook. Bahkan sekarang ada sahabat-sahabat kita yang tidak perlu datang ke Jelekom. Bisa mendengarkan suara saya di sana dengan jelas. Dan bisa melihat mimik cara saya berbicara dengan jelas di sana. Komunikatif. Kita sekarang sudah berada dalam sebuah jaringan. Jaringan komunikasi. Makanya belajar berkomunikasi. Saya udah bisa ngomong, bukan itu. Bapak Ibu, ya. Sekarang, yang tidak mau belajar mobile banking, internet banking, coba, repot nggak? Harus cari ATM. Betul? Gak mau belajar. Hanya merasa cukup, nyaman di situ. Tapi yang punya mobile banking, internet banking, sekarang udah cocok. Semua dikerjakan di sini. Selesai. Makanan langsung datang. Semen datang. Kaca dari Bunda Ropiko langsung datang. Butuh apa? Semuanya komunikatif, bukan? Nah, tetapi saya menambahkan yang terakhir. Karena tidak ada artinya kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif kalau tidak punya yang terakhir. Ini namanya compassion, cinta kasih. Dan syaratnya untuk memiliki compassion, kita harus dekat dengan sumber cinta itu sendiri. Disitulah pentingnya kita belajar mengenali jati diri. Jadi untuk hidup aja di abad 21, gak bisa sembarang. Mohon maaf Bapak Ibu. Uang sekarang 99% di dunia digital. Bahkan nanti mungkin uang dalam pengertian money, cash, fisik, gak dibutuhkan lagi. Sekarang yang dibutuhkan adalah angka saja. Angka. Bapak Ibu, di rekening Bapak Ibu sekarang hanya butuh angka. Berapa digit? 9 digit? 6 digit? Atau 3 digit? Ya, itu aja. Ya, kan tidak perlu uang. Sekarang komunikasi kita hanya dengan angka. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti zaman. Ikut adaptif terhadap zaman. Ya, makanya orang-orang yang mempertahankan diri di cara hidup yang lama, lama-kelamaan dia akan menjadi terasing. Dulu banyak temannya, sekarang jadi terasing. Betul nggak? Sekarang ya, orang yang ke ATM mau transfer, bawa kartu, udah gitu salah PIN, ketelen, udah jarang.
Saya pernah tanya teman-teman yang kerja di bank udah jarang kasus begitu. Ya, paling juga diblokir mobil bankingnya, ya. Itu. Udah jarang. Itu karena mereka sudah adaptif. Sama Bapak Ibu, dalam belajar agama juga harus adaptif. Kita harus belajar bagaimana caranya para nabi dan para rasul bisa menangkap getaran-getaran ilahi. Apakah kita sekarang bisa menangkapnya? Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya mengatakan bisa. Bisa. Jadi saya mohon maaf dulu. Karena banyak yang tidak bisa takut iri. Jadi minta maaf dulu. Karena begini ya, begini Bapak Ibu. Ketika kita bicara kebenaran, maka ada yang gerah. Yaitu mereka yang takut tersingkap rahasia dirinya ketika kebenaran ini tersingkap. Sama Bapak Ibu ya. Ya, ada orang yang sedang mojok di sudut. Gelap. Pasti dia tidak nyaman ketika ada orang yang menyalakan lampu. Betul? Iya. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Ayo, ya terima kasih nih.